Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'ala qira'atahu afdhalal ibadati faqala afdhalu ibadati ummati tilawatul qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahih, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya di bulan Ramadan, bahkan di 10 hari yang terakhir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa al-ashru al-awakhir min Ramadan yashuddu mi'zarahu wa aiqadu ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah datang 10 yang terakhir di bulan Ramadan, maka beliau sing-singkan yashuddu mi'zarahu wa aiqadu ahlahu, dan membangunkan keluarganya, sising-singkan bajunya. Ibadahnya bukan bertambah kendor tapi bertambah kencang. Utamanya adalah ibadah membaca Al-Quran, yang mana memang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, adalah bulan Al-Quran. Al-Quran adalah satu kemuliaan. Siapapun yang berhubungan dengan Al-Quran akan menjadi mulia, bahkan termulia. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi nabi yang termulia. Malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi tersebut menjadi malaikat yang termulia. Umat yang ditujukan Al-Quran kepadanya menjadi umat yang termulia. Bulan yang diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut menjadi bulan yang termulia. Malam yang diturunkan Al-Quran pada malam tersebut menjadi malam yang termulia. Bahkan tempat yang diturunkan Al-Quran di sana menjadi tempat yang paling mulia dan tempat yang disucikan. Maka mari kita hubungkan diri kita dengan Al-Quran. Kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran untuk menjadi orang-orang yang mulia dan siap-siap menjadi orang yang termulia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Qala Al-Hafidh Abu Amr ibnu Salah, qiraatul Quran karamatun akramallahu biha basyaron, faqad warada annal malaikata lam yu'tau dzalik wa harisatun lidzalik ala istima'ihi minal insi. Berkata Abu Amr ibnu Salah, membaca Al-Quran adalah satu kemuliaan yang mana Allah muliakan manusia dengan membaca Al-Quran, dengan bisa membaca Al-Quran, dengan bisa menghafal Al-Quran, dengan sibuk dengan Al-Quran. Diceritakan bahwa malaikat tidak diberi kemuliaan seperti itu, maka malaikat ingin dan senang mendengarkan Al-Quran dari manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara Al-Quran summa ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istazghara ma azzamallah. Siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang diberi Al-Quran, lalu dia melihat ada orang lain diberi lebih utama daripada yang dia diberi, maka sungguh dia telah meremehkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan bahwa Syekh Abi Yazid Al-Qayruwani memberikan hadiah 100 dinar, 500 juta kepada guru ngaji yang mengajar putranya. Guru ngaji tersebut berkata, ini terlalu banyak, aku belum berhak, aku hanya mengajarkan 1/4 juz dari Al-Quran. Lalu Syekh Abi Yazid Al-Qayruwani memindahkan anaknya pada guru yang lain. Dia berkata, hadza rajulun mustahzi'un bil Quran. Ini guru ini adalah orang yang meremehkan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Man arada ayatakallama ma'allah, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullah, adalah firman Allah, maka orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran akan mendapatkan keajaiban-keajaiban. Ada orang yang membaca Al-Quran mendapatkan ilmu baru setiap harinya. Idza aradtumul ilma fansurul Quran fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Kalau kalian ingin ilmu, maka bacalah Al-Quran, bukalah Al-Quran, pahami Al-Quran, maka sesungguhnya di sana ada ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ada orang yang dengan membaca Al-Quran perutnya menjadi kenyang. Ada orang yang dengan membaca Al-Quran mendapatkan syifa, mendapatkan obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan daripada Al-Quran sebagiannya adalah obat. Ada orang yang merasa mulutnya manis, semanis madu kalau membaca Al-Quran. Tentu keberkahan, tentu kemuliaan, tentu kesejahteraan akan kita dapat tatkala kita istiqomah dalam menyibukkan diri membaca Al-Quran. Adalah Syekh Abu Muawiyah Al-Aswad, orang yang matanya buta, tetapi beliau adalah orang yang mendapat keramat Al-Quran. Matanya berfungsi normal ketika dipakai melihat Al-Quran. Matanya bisa melihat ketika dia membaca Al-Quran.
Jika selesai membaca Al-Quran, maka mata itu buta kembali. Maka di suatu hari ada suara, kami buat matamu buta, tidak berfungsi bukan karena kami bakhil, bukan karena kami kikir, tapi kami cemburu jika engkau melihat kepada selain kami. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kana imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an yakhtimul Qur'ana kulla yaumin marratan. Adalah junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, khatam Al-Qur'an setiap hari 1 kali. Wa idza jaa Ramadan, tetapi kalau datang bulan Ramadan, beliau khatamkan 2 kali dalam sehari. Kana Sayyiduna Utsman yakhtimul Qur'an fi kulli rakaatin katsira. Adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu an banyak mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 kali rakaat. Wa qala ba'duhum ra'aitu Aba Hanifata wa qad khatamal Qur'ana fi syahri Ramadan 60 khatmatan fil lail. Sebagian ulama berkata, aku melihat Abu Hanifah sungguh telah mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali fil lail di malam hari, wa sittina khutmatan fin nahar, dan 60 kali di siang hari. Wa warada annal Imam Ahmad rahimahullah ra'a rabbahu tis'an wa tis'ina marrah. Dan diceritakan adalah Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang hebat, pembela Al-Quran, telah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala 99 kali. Maka beliau berkata, seandainya Allah memberi karomah kepadaku mimpi 100 kali, maka aku akan bertanya sesuatu yang penting kepada Allah. Fa akramahu wahu fara'ahu rabbahu. Maka Allah memberi kemuliaan kepada beliau bermimpi yang ke-100 kalinya. Beliau berkata, faqala ya Rabbi ma afdalu amalin yataqarrabu ilaikal mutaqarrabun. Wahai Tuhanku, amal apa yang paling afdal, yang paling utama untuk mendekatkan diri kepadamu? Faqala ya Ahmad bi kalami. Wahai Ahmad, adalah dengan kalamku, dengan Al-Quran. Amal yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Faqala Ahmad bifahmin au bi ghairi fahmin. Wahai Tuhan, Imam Ahmad bertanya lagi, dengan memahami atau tidak memahami? Faqala Allahu bifahmin wa bi ghairi fahmin. Maka Allah berfirman, dengan memahami atau tidak memahami, semua bisa mendekatkan diri kepadaku. Jadi amalan yang paling afdol, yang dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalamullah, adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran baik faham atau tidak faham, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Baik faham atau tidak faham, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kisah orang-orang hebat dengan Al-Quran. Lalu apa kisah kita dengan Al-Quran? Berapa surat yang kita baca setiap harinya? Berapa kali khataman kita dalam setahunnya? Seberapa besar perhatian kita kepada Al-Quran? Maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan mulai menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Jika kita termasuk orang yang tidak bisa menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka sibukkanlah dengan zikir-zikir yang lain, kalimah thayyibah, zikir-zikir yang kita bisa, wirid-wirid dan ibadah-ibadah yang lain, demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Dan niscaya kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pembebasan
dari api neraka. Amin Allahumma amin. Inna ahsanal kalami kalamullah wallahu biqauli yahdadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Wasallim tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad warda anil khulafa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sair sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal mu'minin. Allahumma ghafir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammadin farjatan ajilatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil faksha wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.